الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نبيا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di hari yang mulia ini kami memanjatkan segala puja yang menjadi penghias rasa hanya untuk-Mu ya Allah Azza wa Jalla. Di hari ini pula kami memanjatkan segala puji yang menjadi penghias hati khusus untuk-Mu ya Allah Rabbul Izzati. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi ini dalam suasana syahdu kami tak henti-hentinya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kami atas segala limpahan nikmat yang tiada tara. Karena kenikmatan terbesar yang Engkau berikan adalah kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada hari yang begitu mulia ini kita dapat bersimpuh sujud sebagai bukti tanda syukur kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di pagi ini pun kami berharap segala ampunan-Mu, segala rahmat dan rahim-Mu atas segala dosa yang sering kami lakukan. Karena kami sadar segala bentuk amal ibadah yang kami lakukan belum tentu cukup untuk bertemu dengan-Mu. Dan juga kami aturkan salawat dan salam yang semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya khatib selalu berwasiat, marilah kita selalu menambahkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan-Nya. Tentunya takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir tanpa arti, akan tetapi merupakan bentuk pengakuan di dalam hati yang menyentuh dan menggetarkan jiwa-jiwa manusia yang beriman dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah sekalian, mari kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkanlah jauh-jauh sifat keangkuhan, sifat kesombongan, dan juga sifat kecongkakan yang dapat menjauhkan diri kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun kebesaran yang kita sandang,
kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kuasa dan juga pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, sambil bersama-sama membacakan kalimat talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Hari Raya Kurban, di mana hari ini adalah merupakan hari raya yang menekan pada arti berkorban. Kurban berasal dari bahasa Arab qaraba yang qurbu kurban, yang berarti dekat. Sehingga makna kurban tersebut menurut istilah adalah penyembelihan hewan ternak dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah pengorbanan, dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya. Suatu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istri dan anaknya, yaitu Siti Hajar bersama Nabi Ismail, yaitu yang saat ketika Nabi Ismail masih dalam keadaan menyusui, yang mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di suatu lembah yang tandus, gersam dan tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tak ada penghuni seorang pun. Bahkan Nabi Ibrahim sendiri pun tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu atau perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi tersebut, yakni ditempatkan di suatu tempat yang paling asing di sebelah utara, kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Akan tetapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar sangat menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh dengan tawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan Allah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Siti Hajar kehabisan air minum hingga tak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil atau sa'i antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk membuatkan mata air Zam-Zam. Barulah di situ Siti Hajar dan juga Nabi Ismail memperoleh sumber air. Lembah yang dulunya sangat gersam itu kini mempunyai persediaan air yang sangat melimpah, yang mana lembah itu hingga saat ini dikenal dengan sebutan nama Makkatul Mukarramah, sebuah kota yang aman dan makmur, karena semua itu berkat Nabi Ibrahim dan serta berkat kecakapan seorang istri dalam mengelola kota dan masyarakatnya. Sebagaimana lembah tersebut telah diabadikan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri aman, sentosa, dan berilah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah mulai dari zaman Nabi Ibrahim hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah, dan hal ini membuktikan bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, para jamaah haji maupun umrah yang datang dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kemudian Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga dengan sebutan Idul Nahar, yang berarti hari raya memotong hewan kurban. Sejarahnya adalah bermula daripada ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tentunya berkat kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberinya sebuah gelar Khalilullah yang berarti kekasih Allah. Lalu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, ya Rabbi, ya Allah, mengapa engkau jadikan Nabi Allah Ibrahim sebagai kekasih, padahal ia disibukkan dengan urusan kekayaan dan keluarganya?" Perlu kita ketahui bahwa di dalam kitab Mishkatul Anwar yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa paman Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 ekor lembu, dan 100 ekor onta. Bahkan riwayat lain mengatakan seluruh kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12 ekor ternak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para malaikat tersebut, "Jangan kalian melihat hamba-Ku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya saja. Lihatlah isi hati dan amal baktinya." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat memuji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Nabi Allah Ibrahim ditanya oleh malaikat yang menyerupai seorang manusia dengan pertanyaan, "Milik siapakah ternak sebanyak ini?" Maka Nabi Allah Ibrahim pun menjawabnya, "Kepunyaan Allah tentunya, tapi ini masih milikku, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya ingin kembalikan semuanya, maka aku akan serahkan semuanya. Dan jangankan cuma hewan ternak, apabila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan menyerahkan kepadanya." Oleh sebab itu dalam kitab Ibnu Katsir di dalam tafsirannya menyatakan bahwa pernyataan tersebut daripada jawaban Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian dan juga cobaan, yakni Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpinya agar ia mengorbankan putra-putranya yang kali itu masih berusia 7 tahun. Dan peristiwa itu pun telah diabadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Yang artinya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail pun menjawabnya, "Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis pun datang menggoda Ibrahim. Siti Hajar dan juga Nabi Ismail silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar maupun Nabi Ismail tidak tergoyahkan oleh bujuk rayu iblis yang menggoda mereka silih berganti, yang tujuannya adalah agar mereka membatalkan perintah Allah tersebut. Kemudian Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar ini adalah perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Lalu mereka melempar iblis dengan batu dengan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melontar jumrah yang dilaksanakan di Mina. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang dan tentram, dan Ibunda Siti Hajar pun menghindari tempat tersebut, yaitu suatu tempat di mana keduanya telah siap untuk melaksanakan perintah Allah. Sebelum peristiwa itu terjadi, Nabi Ismail pun berkata terlebih dahulu kepada ayahnya, "Ayah, aku harap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga menyusahkan ayah. Ayah,
hadapkan mukamu ke tanah. Sebab kalau ayah melihatmu nanti, ayah akan merasa kasihan. Ayah, lepaskanlah bajumu agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Ayah, asahlah pisau ini tajam-tajam agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut itu dahsyat sekali. Ayah, berikan bajumu kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salammu kepadanya agar dia tetap sabar karena aku dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, janganlah kau ceritakan bagaimana ayah mengikat tangan dan kakiku. Ayah, jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak berulang kali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk memperlihatkan, nanti ayah akan sedih. Nabi Ibrahim pun menjawab, baiklah anakku, Allah akan menolongmu. Setelah Nabi Ismail berkata cerita dibalikkan di atas sebuah batu. Lalu Nabi Ibrahim pun menyembelihnya dengan menekan pisau tersebut kuat-kuat. Namun yang terjadi, pisau tersebut tidak dapat memotong lehernya Nabi Ismail, bahkan terbelah pun tidak. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan dinding yang menghalangi pandangan malaikat yang berada di langit dan juga di bumi. Mereka pun tunduk dan sujud kepada Allah dan takjub menyaksikan keduanya. Dan Allah pun berfirman kepada para malaikat, lihatlah oleh kalian hamba-Ku itu rela dan senang menyembelih anaknya sendiri dengan pisau karena semata-mata untuk mengharapkan keridhaan-Ku. Kemudian Nabi Ismail kembali berbicara kepada ayahnya, ayah, bukakanlah ikatan kaki dan tanganku agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkanlah pisau itu kembali di leherku agar para malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun membukakan ikatan dan menekan kembali pisau ke leher kuat-kuat. Namun lagi-lagi lehernya tidak tergoles sedikit pun. Bahkan bila ditekan, pisau itu pun terbalik, yang tajam berada di bagian atas dan yang tumpul berada di bagian bawah. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba memotongkan pisau tersebut ke sebuah batu, dan tentunya batu yang keras itu pun bisa patah. Namun Nabi Ibrahim bertanya kepada pisau tersebut, wahai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa kau tidak sanggup memotong leher putraku? Maka dengan izin Allah, pisau itu pun menjawab, Anda katakan sembelih, tapi Allah mengatakan jangan menyembelihnya. Mana mungkin aku mematuhi perintah wahai Ibrahim jika akibatnya aku akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor kibasi sejenis kambing dari surga sebagai gantinya. Dan ketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru kepada para malaikat Jibril dan kepada malaikat Jibril untuk menghentikan perbuatannya. Janganlah kau teruskan pengorbananmu dan anakmu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi perbuatanmu sebagai bukti kepasrahan tawakal kepadanya. Sebagai ibarat keikhlasan dan ketaatan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor kambing dengan sebagai korban, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, dan kami jadikan untuk Ibrahim pujian yang terbaik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun 'ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril pun menyaksikan ketaatan keduanya. Kadullah dia selalu melontarkan dari suatu ucapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi Ibrahim menyebutnya, La ilaha illallah Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ketika peristiwa itu selesai dan disaksikan oleh semua malaikat, seluruh malaikat pun menyatakan bahwa kekayaan dan keluarganya Nabi Allah Ibrahim yang ia miliki
sedikit pun tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.